Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, sukacita kita di pagi hari ini tentu semuanya menjadi sebuah jawaban atas anugerah Tuhan. Karena itu keceriaan kita, hati kita yang selalu senang dan beria, kita selalu menunjukkan bahwa Tuhan kita sangat baik buat Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, dan kita semua. Karena kita adalah orang-orang pilihan yang sudah menikmati berkat-Nya pada hari ini. Saya mengajak Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak untuk kembali menghayati firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, pujian dan syukur kami naikkan padamu pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau memberi diri untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang membuat kami semua dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami berpegang pada firman Tuhan untuk melakukan segala hal seturut dengan kehendak-Mu di hari ini. Kami serahkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Penekanannya pada ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, hidupku telah ditakdirkan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis merupakan sebuah karya Tuhan dalam merencanakan keselamatan. Kehadiran Yesus Kristus didahului dengan seorang yang akan membuka jalan, memperkenalkan sebuah karya Tuhan yang besar yang sedang dirancang untuk keselamatan seluruh umat manusia. Kelahiran Yohanes Pembaptis juga kehadirannya di tengah keluarganya Zakaria dan Elisabet adalah sebuah mujizat terbesar. Di tengah-tengah rasa tanggung jawab Zakaria sebagai seorang imam yang telah diberkati Tuhan dan direncanakan, keluarga dari Zakaria dan Elisabet ini akan melahirkan seorang yang akan mendahului perjalanan seorang sang penebus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yohanes yang sudah dinubuatkan melalui persiapan kelahirannya, bagaimana Yohanes ataupun Zakaria diperkenalkan bahwa anak yang dikandung Elisabet adalah orang pilihan Tuhan. Dan dia tidak akan disentuh oleh minuman-minuman keras. Justru Roh Kudus ada dalam dirinya. Dan dialah yang akan meratakan jalan-jalan datangnya Sang Raja yang penuh damai. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yohanes Pembaptis hidupnya telah dipersiapkan dan karena itu sudah direncanakan Tuhan. Mari kita membayangkan dalam konteks kehidupan kita, setiap pribadi yang lahir dari sebuah kandungan seorang ibu tentu sudah dipersiapkan oleh Tuhan, sudah dirancang oleh Tuhan. Sebagai contoh, ketika Nabi Yeremia dikatakan sudah dipilih Tuhan sejak dalam kandungan ibunya. Jadi Tuhan sudah membentuk, dan dalam karya pembentukan Tuhan dalam rahim seorang ibu, disitulah Tuhan sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan oleh setiap pribadi demi pribadi. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, mari kita melihat bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang sejak atau anak-anak Tuhan yang sejak dalam kandungan ibu kita sebenarnya kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus sudah dihadirkan dalam kandungan ibu kita sehingga kita semua ketika lahir di dunia ini dengan segala persiapan kita pun kelak akan sudah ditentukan bagaimana jalan hidup saudara dan saya. Karena itu kita selalu diingatkan melalui firman Tuhan ini. Dan bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang yang dipilih Tuhan sejak dalam kandungan ibu kita. Karena kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Karena dengan demikian Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya buat Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Karena itu
karya Tuhan dan rancangan Tuhan yang sudah Tuhan buat sejak kita dalam kandungan. Tentu itu berharga sekali. Terlebih dengan kelahiran kita, kehadiran kita di dunia, kita semua dipilih oleh Tuhan dengan karya dan tanggung jawab kita masing-masing. Hal yang sama ketika kelahiran Yohanes Pembaptis, kelahiran Sang Penebus Yesus Kristus, semua itu karya keselamatan Allah bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, di minggu Advent ketiga yang adalah minggu sukacita menuju pada minggu Advent keempat, penantian hari Natal yang kudus, mari kita bersukacita karena kita semua dirancang oleh Tuhan di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Jadi mari kita nikmati segala berkat Tuhan, kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Untuk sektor pelayanan 2, kami berdoa untuk Bapak Luke Hansen dan keluarga Ibu Esterlina Latumahina. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk saudari Jessica Maria Manusiwa, Bapak Andi Prasetyo. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang bertambah usia. Demikian juga untuk keluarga-keluarga yang menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Keluarga Bapak Yosua Indardi dan Ibu Herlina Kristanti, Tuhan memberkati sukacita keluarga ini yang boleh menikmati pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 2 yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Ibu Hosana Leibois dalam proses pemulihan, Bapak Laurentius Mujiono, Bapak Stefanus Piris, dan Ibu Lumintu Listiati. Tuhan memberkati segala keberadaan mereka. Diberkatilah tubuh mereka hingga mereka memperoleh kembali kekuatan dan pemulihan. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan vikaris. Diberkatilah seluruh kehidupan pribadi-pribadi kami dan keluarga mereka, bahkan karya kerja dan pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan, jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa juga untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan berkati kami semua dalam tugas panggilan dan pengutusan, beserta semua unsur yang di dalamnya, seluruh jemaat-jemaat yang ada di Mupel Selatan. Tuhan memberkati. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan memberkati saudara.